Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita, pernah kita merasa kecewa, dan kecewa itu wajar. Tetapi menjadi tidak benar ketika kecewa yang kita alami membuat kita mudah menghakimi, bahkan tidak menghargai seruan orang yang sebenarnya bertujuan demi kebaikan bersama. Janganlah menjadikan kelemahan kita sebagai tameng untuk tidak mau ikut ambil bagian di dalam usaha kita bersama memerangi persoalan hidup dengan memberikan solusi dan melakukan segala yang baik dimulai dari diri kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Putramu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi, dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami, terutama di tengah pandemi COVID-19. Buatlah kami lebih berani dan setia untuk mengikuti prokes demi keselamatan bersama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam lembaran kehidupan kita adanya perasaan kecewa, dan mungkin patah hati, patah semangat, kehilangan harapan, merupakan hal yang wajar dialami ketika Anda dan saya serta kita semua mengalami penolakan saat kita mewartakan sesuatu yang sebenarnya benar, yang sebenarnya menyelamatkan. Tetapi karena sikap apatis, sikap tidak percaya membuat kita sulit untuk mewartakan kebenaran yang ada. Penolakan tentu selalu dialami oleh Anda dan saya, mungkin kita semua. Tetapi mari kita belajar dari sikap Yesus pada hari ini. Penolakan itu tidak dijadikannya tameng untuk berhenti melakukan kebaikan. Yesus tetap melakukan kebaikan. Yesus tetap mewartakan apa yang benar di mata Allah meskipun mengalami penolakan. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yehezkiel, kabar sukacita jelas dikatakan harus terus-menerus diwartakan. Entah didengar, entah tidak. Meskipun ada penolakan, tetapi kalau kita mengaku diri sebagai murid Kristus yang memberi diri dibaptis dengan arti bahwa kita menjadi nabi sebagai pengajar sekaligus menjadi saksi, jangan kita berhenti mewartakan kebenaran. Meskipun mungkin terasa sia-sia, tetapi kegigihan itu akan membuahkan hasil. Ketekunan akan membuahkan hasil. Mungkin Anda dan saya, kita semua pernah berkomentar, kita setia, percuma kalau yang lain tidak setia. Buktinya toh sudah terbukti. 1 tahun pandemi COVID berlalu. Tetapi di tahun kedua melonjak kembali karena ketidaksetiaan, karena kebebalan hati kita yang tidak mau mendengar utusan Allah melalui sesama kita yang mengingatkan kita semua untuk taat dan setia pada prokes. Seorang nabi berarti kita mengajarkan tidak hanya untuk orang lain atau menilai perbuatan-perbuatan yang ada di sekitar kita dengan kacamata kita, tetapi hendaknya kita menggunakan dengan kacamata Allah. Tentu ini pengalaman yang patut untuk kita renungkan sebagaimana yang dialami oleh Yesus yang dikisahkan di dalam Injil Markus pada hari ini. Yesus sampai mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana,
tetapi tidak di tempat asalnya sendiri. Kesulitan yang dihadapi adalah kesulitan yang wajar, tetapi tidak menjadikan Yesus akhirnya berhenti, tetapi terus berjuang mewartakan kerajaan Allah di setiap kedatangannya. Bahkan ia bisa menempatkan mana yang menjadi perutusan, mana yang menjadi kehendak Allah, dan mana yang mesti ditegur. Seringkali kita sebagai manusia tidak mendengar karena kita melihat latar belakang orang itu, siapa yang berbicara. Bahkan seringkali kita mengatakan, kamu baru anak kemarin, tahu apa tentang pandemi COVID ini? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam masa PPKM ini, mungkin kita merasa semakin dikekang. Mungkin kita merasa bahwa hak-hak kita dibatasi. Tetapi inilah jalan terbaik. Inilah suara kenabian yang diserukan melalui pemerintah, melalui sesama kita, melalui para tenaga medis dan juga Satgas COVID-19. Jangan kita berkecil hati. Jangan lantas kita seperti orang-orang yang menolak Yesus karena memandang bahwa mereka yang mengatakannya seringkali justru mereka yang melanggar apa yang dikatakan. Dari sini juga kita belajar bahwa sesuatu yang kita katakan memiliki daya ubah ketika kita mampu melakukannya di dalam kehidupan kita sendiri secara nyata, bukan hanya di dalam kata-kata yang begitu indah kedengarannya, tetapi kosong di dalam perbuatannya. Seringkali kita justru mengeluarkan kritik tanpa solusi. Seringkali kita bertindak bodoh karena ingin memuaskan keinginan kita, supaya kita dipandang wah, dipandang berani, padahal apa yang kita katakan justru jauh dari sebuah kebenaran. Seringkali kelemahan membuat Anda dan saya, kita semua semakin terpuruk. Kekhawatiran membuat kita semakin tidak bijaksana di dalam mengambil sebuah keputusan, dan akhirnya justru membawa bencana dan persoalan baru di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi hari ini di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kita bahwa ada kelemahan, tetapi ini tidak berlaku bagi Paulus. Sangat menarik. Paulus bahkan bersaksi, jika aku lemah, maka aku kuat. Penganiayaan yang dialami oleh Paulus karena mewartakan Kristus justru dijadikan Paulus untuk semakin kuat dan berakar di dalam beriman dan mewartakan kerajaan Allah. Bahkan Paulus menganggap bahwa penderitaan yang dialami menjadi daya dorong untuk terus mewartakan Kristus kepada setiap orang. Penderitaan yang kita alami bersama, jangan lantas kita merasa diri sebagai orang yang paling dikurbankan. Tidak. Jadikanlah suasana sulit ini menjadi bukti nyata bahwa pewartaan untuk tetap setia dan taat pada prokes adalah suatu kebenaran agar semakin banyak orang diselamatkan. Sebagai orang beriman, ialah hendaknya ia bertumbuh di dalam iman. Semakin taat, semakin setia, dan semakin menghidupi imannya, semakin banyak orang mengenal kasih sayangnya dan diselamatkan. Bukan sebaliknya, semakin mengenal agama justru semakin mengkafirkan. Merasa diri paling beriman lalu menghina dan merasa diri berhak menghakimi orang lain. Justru kita dimanipulasi oleh iman. Hendaknya kita belajar dari sikap Paulus, karena di dalam kelemahan manusia akhirnya kita belajar untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Di dalam penyelenggaraan yang ilahi, kasih hendaknya selalu menjadi dasar dari setiap perbuatan kita. Bukan atas kesenangan, bukan karena ingin dipandang hebat, bukan karena dianggap berani mengkritik tanpa solusi, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang berkembang, yang seturut Tuhan kehendaki.
Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Memang seorang nabi seringkali tidak dihargai oleh orang-orang yang mengenal, bahkan seringkali menelanjangi latar belakangnya. Kita sebagai orang beriman diajak untuk mendengarkan sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Dan jika mungkin kita lakukan, karena kita ini orang beriman yang mengenal Tuhan. Lakukanlah dengan taat dan setia. Tetap patuhi protokol kesehatan, kita hidup sehat, kita setia, kita taat, kita selamat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.